Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, di mana kali ini kita akan mendiskusikan topik terkait bagaimana cara menggunakan Mendeley Reference Manager. Nah, khususnya rekan-rekan mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, biasanya pembimbing ataupun penguji akan bertanya, apakah saudara sudah menggunakan Mendeley untuk melakukan citasi? Terkadang mahasiswa menjawabnya sudah sebagian atau bahkan bingung ya karena belum menggunakan Mendeley dalam melakukan citasi. Nah, diharapkan dengan melihat video ini dan mempelajari proses yang ditampilkan dalam video ini, mahasiswa mampu menggunakan Mendeley Reference Manager untuk melakukan citasi dalam penulisan ilmiah ataupun skripsi. Nah, untuk dapat menggunakan Mendeley Reference Manager ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload dan melakukan instalasi Mendeley Reference Manager di laptop kita masing-masing. Nah, silakan diklik saja di Google dengan kata kunci Mendeley. Biasanya dia berada di pencarian teratas. Nah, selanjutnya kita lakukan proses download. Nah, di sini ada pilihan ya, apakah sistem operasi dari laptop teman-teman mahasiswa itu menggunakan Windows, apakah menggunakan Mac atau menggunakan Linux ya. Karena saya menggunakan Windows, saya klik di sini. Nah, itu langsung proses downloadnya berjalan. Nah, oke. Ini saya hentikan karena sebelumnya sudah pernah mendownload. Nah, silakan diklik saja dan kita lakukan proses instalasi dari Mendeley. Nah, di sini ada pilihan apakah di sini anyone who use this computer, apakah semua orang yang menggunakan komputer ini dapat menggunakan Mendeley ini atau hanya kita saja. Nah, yaitu pilihannya. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lakukan proses instalasi, klik yes. Oke, dan langsung kita jalankan Mendeley Reference Manager-nya. Nah, setelah kita melakukan instalasi dari Mendeley tadi, kita langsung dibawa ke halaman untuk registrasi email. Nah, bisa email yang sudah pernah kita masukkan di dalam akun Mendeley ataupun email yang baru. Nah, ini contohnya saya masukkan email yang baru ya. Oke. Nah, ketika kita masukkan email yang baru, nanti kita diminta untuk mengisi form untuk registrasi ya. Ini registrasinya singkat saja ya. Misalnya kita buat namanya Ferry Fernandez 2. Passwordnya silakan kita tuliskan. Oke. Kemudian kita melakukan register. Nah, ini untuk account yang belum pernah kita register. Nah, coba ya. Nah, selamat datang, kamu sekarang adalah sudah memiliki Elsevier account. Nah, inilah bentuk tampilan awal dari Mendeley itu, ya. Jadi isinya masih kosong. Nah, di sini ada beberapa bagian yang perlu dijelaskan ya. Yang pertama di bagian atas itu ada library ya. Library itu menuju halaman utama yang berisikan dokumen-dokumen yang sudah kita masukkan ke dalam Mendeley. Kalau di sini kan masih kosong ya. Nah, kalau sudah ada isinya nanti muncul dokumen-dokumen. Nah, yang berikutnya ada notebook
Ya, notebook itu adalah rangkuman info ataupun catatan yang pernah kita tambahkan di dalam dokumen yang sudah kita baca. Ya, nanti saya akan kasih lihat ataupun contohkan Mendeley yang sudah ada dokumennya. Nah, setelah kita berhasil melakukan instalasi tadi, kita akan menemukan halaman awal dari Mendeley yang masih kosong. Nah, karena masih kosong tentu harus kita isi atau import file. Nah, di sini banyak sekali cara yang dapat dilakukan untuk melakukan import file ya. File itu bisa berupa PDF atau di sini berupa bibliografi teks ya, ada EndNote maupun RIS istilahnya di sini. Nah, nanti kita akan cobakan satu persatu. Nah, yang pertama kita import file dari komputer ataupun artikel PDF yang sudah ada di komputer kita. Ya, misalnya di sini ada 3 artikel yang juga saya sudah download sebelumnya dari Science Direct. Nah, kita langsung open. Dan di sini terjadi proses upload ya. Nah, tidak butuh waktu lama, sudah masuk 3 referensi artikel ke dalam Mendeley Reference Manager gitu. Nah, setelah tadi kita berhasil mengupload 2 contoh file PDF artikel ke dalam Mendeley Reference Manager, selanjutnya kita harus memeriksa informasi ataupun bibliografi dari artikel tersebut ya. Pastikan apakah judul artikelnya sudah sesuai, kemudian juga perhatikan huruf besar dan huruf kecil dari artikel tersebut, itu bisa kita edit, kemudian nama autornya apakah sudah sesuai, dan apakah ada data-data yang masih kosong dan itu harus kita isi. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi ataupun menghindari kesalahan dalam proses sitasi dari tulisan ilmiah ataupun skripsi dari mahasiswa semua. Cara selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk menambahkan referensi di Mendeley Reference Manager atau MRM ini adalah kita bisa masuk di Google Scholar. Kemudian kita masukkan kata kunci sesuai dengan topik yang kita inginkan. Atau misalnya saya pengen mendapatkan artikel di jurnal keperawatan Indonesia atau JKI. Oke. Nah, kemudian di sini ada topik yang sesuai dengan yang saya inginkan. Kita bisa klik di kutip atau cite, kemudian klik di reference manager-nya atau recommend, dan itu akan otomatis terdownload ya. Di sini nama filenya adalah Scholars yang dalam tanda kurung 6. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk kembali ke dalam Mendeley, kita add file, kemudian import library dan klik RIS ya, kemudian langsung menuju ke Scholars 6 tadi. Oke. Nah, di sini dia akan langsung ya terupload dan otomatis sudah masuk ke dalam MRM ya. Coba kita klik. Nah, di sini sudah masuk ya artikel atau jurnal yang kita inginkan. Ini dari Jurnal Keperawatan Indonesia, namanya Siswanto dan ini judulnya. Nah, silakan kalau belum sesuai sistematika penulisannya bisa mahasiswa edit langsung. Cara selanjutnya untuk memasukkan referensi ke dalam MRM yang juga sangat sederhana dan mudah, yaitu dengan add entry manually ya. Nah, di sini kita dapat memasukkan atau melakukan entry secara manual
ya, mulai dari judul, kemudian title, kemudian autornya, kemudian nama jurnalnya, tahun, dan seterusnya. Nah, tentu dalam mengisi secara manual ini, kita akan berpikir, wah, sangat sulit sekali gitu. Tapi ternyata ada cara mudah agar kita tidak bekerja mengisinya satu persatu, yaitu dengan mencari alamat atau doi dari masing-masing artikel ya. Biasanya di setiap artikel itu ada doi-nya. Nah, itulah yang akan kita masukkan ke sini ya. Sekarang kita coba masuk kembali ke pencarian di Google Scholar ya. Oke. Kita ambil salah satu ini referensi. Kita buka PDF-nya. Nah, di sini terdapat nomor doi-nya, kita copy saja. Oke. Kemudian kita kembali ke MRM. Kita masukkan nomor doi-nya. Nah, kemudian kita klik metadatanya. Nah, secara otomatis ini akan masuk ya ke entry-nya. Nah, sebenarnya bukan manual ya, semi manual atau manual tapi dapat dikerjakan secara otomatis. Nah, kita bandingkan tadi dengan judul artikel dengan artikel yang sudah kita download. Mana dia? Nih. Ini ada artikel yang sudah kita download dan ini reference manager datanya yang sudah kita input dengan doi tadi ya. Judulnya adalah peningkatan kualitas hidup lanjut usia sama. Kemudian autornya ada Ibu Junaiti Sahar, ada Kik Stefanus Mendes, oke, dan Henny Permatasari. Oke. Kemudian Jurnal Perawatan Indonesia sudah masuk juga abstrak ya, tanggal dan tahunnya. Nah, tentu sangat mudah ya bagaimana memasukkan atau entry reference secara manual, tapi kita dibantu ya prosesnya secara otomatis. Kemudian kita klik entry. Nah, secara otomatis dia akan masuk ke sini. Ini dia yang tadi ya. Oke, sangat mudah bukan? Nah, setelah kita tadi cukup banyak memasukkan referensi-referensi ke dalam MRM, jangan lupa terakhir kita kunci dengan melakukan klik pada button di bawah ini ya. Kita synchronize sehingga apa yang kita entry tadi sudah tersave secara otomatis di dalam MRM. Nah, selanjutnya yang paling penting untuk mahasiswa ketahui adalah bagaimana cara menulis body note-nya ketika mahasiswa semua sudah menulis apakah itu bentuknya skripsi ataupun karya ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam reference ya, reference. Kemudian di sini ada pilihan stylenya. Tergantung nanti di tempat teman-teman kuliah style apa yang digunakan ya, apakah menggunakan APA, Chicago ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan style APA dan kita klik di bagian mendelay cite ya atau mendelay citasi. Nah, di sini tampil seluruh referensi-referensi yang kita sudah entry sebelumnya. Nah, oke. Misalnya paragraf ini diambil dari artikel yang dibuat oleh Berdida ya. Nah, kita bisa langsung memposisikan kursor di bagian kita akan menulis referensi atau body note-nya. Nah, kita klik di bagian sini dan kita insert citation. Nah, itu secara otomatis sudah muncul, tinggal kita rapikan ya, berikan spasi dan ada titiknya. Oke, itu referensi yang pertama. Sedangkan paragraf berikutnya itu sumbernya berbeda ya. Ini saya ambil dari Chang E nih ya.
tinggal kita klik sama dengan yang tadi, insert citation, dan ini secara otomatis sudah masuk ke dalam body note-nya. Oke, selesai untuk yang pertama. Nah, bagaimana cara memunculkan daftar pustakanya? Nah, untuk memunculkan daftar pustaka, kita klik terlebih dahulu. Misalnya ini adalah halaman daftar pustaka. Oke. Nih, kita buat di halaman yang berbeda ya. Nah, selanjutnya kita klik di sini di tanda titik 3, insert bibliografi. Continue. Nah, ini secara otomatis daftar pustaka sudah masuk ya ke dalam skripsi ataupun artikel ilmiah yang kita buat ya. Tinggal kita cocokkan, rapikan, dan font yang digunakan sesuai dengan sistematika yang berlaku di tempat saudara kuliah masing-masing. Times New Roman. Oke. Fontnya biasanya 12. Oke. Nah, kira-kira seperti itu cara yang dapat kita lakukan untuk entry referensi ke dalam Mendeley Reference Manager dan bagaimana membuat kutipan dengan menggunakan Mendeley ya. Tentu di sini harapannya teman-teman semua setelah menonton video ini dapat menggunakan Mendeley untuk kebutuhan dalam menulis artikel ilmiah ataupun penelitian.